III, yang dikenal sebagai Leo III Isaurian, adalah Kaisar Bizantium yang memerintah dari tahun 717 hingga 741 Masehi. Pemerintahannya menandai awal dari dinasti Isaurian dan salah satu momen penting dalam sejarah Kekaisaran Bizantium. Berikut adalah ringkasan sejarah panjang Leo III. Leo lahir sekitar tahun 685 Masehi di wilayah yang dikenal sebagai Isauria, di Asia Kecil, sekarang bagian dari Turki, meskipun asal-usulnya tidak sepenuhnya jelas. Sebelum naik ke tampuk kekuasaan, Leo adalah seorang jenderal Bizantium yang terkenal karena keterampilan militer dan administrasinya. Pada masa itu, Kekaisaran Bizantium sedang menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk invasi dari Kekhalifahan Umayyah. Pada tahun 717, Leo menggulingkan Kaisar Theodosius III dan merebut tahta Bizantium. Saat situasi politik dan militer di Bizantium sangat kritis. Salah satu peristiwa paling terkenal dari masa pemerintahannya adalah keberhasilan dalam mempertahankan Konstantinopel dari pengepungan pasukan Arab pada tahun 717 hingga 718. Saat itu, Kekhalifahan Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik berusaha untuk menguasai ibu kota Bizantium. Pengepungan ini berlangsung selama hampir 1 tahun, dan kota itu bertahan dengan bantuan tembok besar, Konstantinopel, dan senjata api Yunani yang digunakan untuk melawan kapal musuh. Musim dingin yang keras serta serangan balik yang terorganisir dengan baik oleh Leo III memaksa pasukan Arab mundur, sehingga menyelamatkan kekaisaran dari kehancuran. Salah satu aspek paling kontroversial dari pemerintahan Leo III adalah kebijakan ikonoklasme atau gerakan melawan penyembahan ikon. Pada tahun 726, Leo III memulai kebijakan ikonoklasis dengan mengeluarkan dekrit yang melarang penggunaan dan penyembahan gambar-gambar suci, ikon di gereja-gereja. Dia percaya bahwa penghormatan terhadap ikon adalah bentuk penyembahan berhala dan bertentangan dengan ajaran Kristen. Kebijakan ini memicu konflik teologis yang mendalam antara pendukung ikonoklasme, ikonoklas, dan mereka yang mendukung penghormatan ikon, ikonodul. Ikonoklasme menyebabkan perpecahan dalam masyarakat Bizantium dan gereja. Kebijakan ini diperkuat oleh penerusnya, tetapi kemudian ditolak setelah kematian Leo III. Leo III juga dikenal karena reformasi administratif dan hukumnya. Dia menyusun kembali hukum Bizantium dan memperkenalkan sebuah kitab hukum baru yang disebut Ekloga. Ekloga adalah kode hukum yang lebih humanis dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, dengan hukuman yang lebih ringan untuk beberapa kejahatan. Reformasi hukumnya juga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak. Selain itu, Leo III melakukan reformasi militer yang memperkuat pertahanan Kekaisaran Bizantium, terutama di wilayah timur yang berhadapan langsung dengan ancaman dari kekhalifahan Islam. Leo III meninggal pada tahun 741 dan digantikan oleh putranya, Konstantinus Lepede warisannya, sebagai kaisar ditandai oleh 2 hal utama. Keberhasilannya menyelamatkan Konstantinopel dari invasi besar, dan kebijakannya yang kontroversial tentang ikonoklasme. Meski dipandang sebagai kaisar yang kuat dan reformis, kebijakan ikonoklasme yang dia perkenalkan menjadi salah satu penyebab utama perselisihan internal dalam Kekaisaran Bizantium selama beberapa dekade setelahnya. Leo III dikenang sebagai salah satu kaisar Bizantium yang paling berpengaruh, yang membawa stabilitas di tengah ancaman eksternal dan internal. Leo III juga dikenal sebagai Leo III Isaurian, adalah kaisar Bizantium
yang memerintah dari tahun 717 hingga 741. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah reformasi militer yang membantu mempertahankan Kekaisaran Bizantium dari berbagai ancaman eksternal, terutama dari Kekhalifahan Umayyah. Pada saat Leo III naik tahta, Kekaisaran Bizantium sedang mengalami tekanan dari berbagai musuh, terutama dari bangsa Arab. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahannya adalah pengepungan besar Konstantinopel oleh Kekhalifahan Umayyah. Ini adalah salah satu peperangan paling penting dalam sejarah Bizantium. Pada tahun 717, pasukan Umayyah dipimpin oleh Maslama bin Abd al-Malik melakukan pengepungan besar terhadap Konstantinopel. Leo III yang baru saja menjadi kaisar berhasil memimpin pertahanan yang efektif. Faktor kunci kemenangan Bizantium. Leo III menggunakan senjata rahasia Bizantium, yaitu api Yunani, Greek Fire, yang menjadi alat penting untuk mengalahkan armada Arab di laut. Benteng Konstantinopel yang sangat kuat juga memainkan peran penting. Leo juga bersekutu dengan bangsa Bulgaria yang membantu mengalahkan pasukan Umayyah dari arah darat. Pengepungan ini berakhir dengan kegagalan besar bagi pasukan Umayyah. Hal ini dianggap sebagai salah satu kemenangan besar Bizantium yang memperlambat ekspansi Islam ke wilayah Eropa Timur. Setelah berhasil mematahkan ancaman dari Umayyah, Leo III melakukan serangkaian reformasi militer dan administrasi untuk memperkuat pertahanan kekaisaran. Salah satu langkah pentingnya adalah memperkuat sistem tema, yaitu pembagian wilayah Bizantium menjadi distrik-distrik militer yang diperintah oleh jenderal setempat. Reformasi ini meningkatkan kemampuan bertahan Bizantium dan memberikan stabilitas jangka panjang terhadap ancaman invasi asing. Leo III juga terlibat dalam beberapa konflik dengan bangsa Bulgar yang sering mengancam wilayah utara kekaisaran. Meskipun ia tidak berhasil sepenuhnya menaklukkan mereka, pertahanannya cukup efektif untuk menjaga stabilitas di wilayah itu. Leo III dikenang karena keberhasilannya dalam mempertahankan Konstantinopel dari serangan Arab, yang dianggap sebagai salah satu momen paling kritis dalam sejarah Bizantium. Selain itu, reformasinya membantu memperkuat kekaisaran untuk beberapa dekade mendatang. Namun, salah satu tindakan Leo III yang kontroversial adalah memulai ikonoklasme, kebijakan melarang penyembahan ikon yang menimbulkan perpecahan dalam gereja dan masyarakat Bizantium. Leo III, juga dikenal sebagai Leo III Isaurian, adalah kaisar Bizantium dari tahun 717 hingga 741 Masehi, dan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah kekaisaran Bizantium. Pandangan sejarawan Barat tentang Leo III umumnya positif, meskipun ada kontroversi seputar kebijakan ikonnya. Berikut beberapa pandangan umum dari sejarawan Barat tentang masa pemerintahannya. Banyak sejarawan Barat memuji Leo III atas reformasi militer dan keberhasilannya mempertahankan Konstantinopel dari pengepungan Umayyah pada tahun 717 hingga 719. Ini dianggap sebagai salah satu momen penting yang menyelamatkan Kekaisaran Bizantium dari kehancuran. Pengepungan ini berlangsung selama hampir 1 tahun. Dan berkat kepemimpinan Leo, pasukan Bizantium berhasil mempertahankan kota dan memukul mundur pasukan Muslim. Ini juga dipandang sebagai peristiwa yang signifikan dalam sejarah Eropa, karena menjaga peradaban Kristen Timur tetap bertahan dari ancaman ekspansi Islam ke Eropa. Leo III dikenal karena reformasi hukumnya. Yang paling terkenal adalah Ekloga, sebuah kompilasi hukum yang bertujuan untuk menggantikan hukum Romawi lama dengan versi yang lebih sesuai dengan keadaan sosial ekonomi saat itu.
reformasi ini dilihat oleh sejarawan Barat sebagai usaha untuk memperkuat negara dan menegakkan keadilan sosial yang lebih merata. Ekloga memberikan perlindungan bagi kelas bawah dan perempuan, meskipun juga memiliki unsur-unsur hukuman keras. Salah satu aspek paling kontroversial dari pemerintahan Leo III adalah kebijakan ikonoklasme, penolakan terhadap penghormatan ikon, yang dimulai sekitar tahun 726 Masehi. Sejarawan Barat memiliki pandangan yang beragam tentang kebijakan ini. Sebagian memandangnya sebagai upaya untuk mereduksi kekuatan gereja dan memperkuat otoritas kekaisaran, sementara yang lain melihatnya sebagai langkah yang menghancurkan tradisi artistik dan spiritual Bizantium. Para sejarawan modern seringkali mencoba memahami kebijakan ikonoklasme dalam konteks tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh kekaisaran Bizantium saat itu. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa ikonoklasme mungkin dimotivasi oleh pengaruh Islam dan Yudaisme, dua agama yang juga menolak penggambaran gambar dalam konteks keagamaan. Leo III juga dikenal karena berhasil menstabilkan kekaisaran yang pada saat itu sedang mengalami berbagai ancaman eksternal dan internal. Dia mengonsolidasi kekuasaan dengan membentuk aliansi-aliansi politik, memperkuat angkatan bersenjata, dan memperbaiki hubungan antara berbagai wilayah dalam kekaisaran. Ini membantu mempertahankan integritas kekaisaran Bizantium untuk beberapa generasi berikutnya. Meskipun ikonoklasme menjadi warisan kontroversialnya, Leo III sering dilihat oleh sejarawan Barat sebagai pemimpin yang visioner. Dia berhasil menstabilkan kekaisaran yang hampir runtuh dan meninggalkan Bizantium dalam keadaan yang jauh lebih kuat dibandingkan ketika dia naik takhta. Banyak sejarawan Barat melihatnya sebagai salah satu kaisar terbesar dalam sejarah Bizantium karena kemampuannya untuk menangani tantangan besar di dalam dan di luar kekaisaran. Secara keseluruhan, pandangan sejarawan Barat tentang Leo III cenderung positif, terutama dalam hal reformasi hukum dan pertahanan militer, tetapi lebih beragam dalam menilai kebijakan ikonoklasmenya yang kontroversial.